Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafifatulisa Nuranto di channel YouTube aku Saskia Rafifatulisa episode My Diary. Kali ini saya akan menjelaskan topik menceritakan pengalaman aku mengenal dunia Turki. Baik gini, seminggu berlalu sejak drama serial yang terpopuler di Turki itu Elif akhirnya tayang kembali di MNC TV setelah 6 tahun di STV dan 3 tahun di SCTI. Oh ya, mengenai itu semua saya itu mengenal Turki ini sejak aku masih SMA ya. SMA tepatnya saat aku duduk di kelas 12 ya. Duduk di kelas 11 SM IPS. Saya misalnya memang itu jurusan IPS di SMA Islam Cika Harapan 1 BSD. Nah, saat itu saya menemukan mempelajari gerakan kemerdekaan di Turki. Aku pun terus menjalani pelajaran ini sampai akhirnya aku bisa menghafal semua materinya ya. Tapi membawanya tuh langsung ke sinetronnya yang tayang di STV tahun 2015 meskipun aslinya di tahun 2014 dan berakhir di tahun 2019. Pengalaman saya ini saya itu baru bisa mengikuti ujian mengingat soal-soal yang ada di setiap ujian atau ujian nasional itu tentang kemerdekaan di Turki yang akhirnya bisa membawaku bisa mengenal di Turki. Maksudnya mungkin drama Turki di Indonesia itu sudah semakin populer sejak tahun 2012 meskipun di masa kecil aku tuh nanti saya akan buat vlognya ya yang tentang dunia Latin. Tapi jadi kita tahu bahwa negara Turki itu negara yang berada di juluki bulan sabit dan juga dua benua. Kenapa? Karena kan Turki itu letaknya di antara dua benua, Asia dan Eropa. Sehingga tradisi dan budayanya itu bercampur dari satu. Seperti contoh pernikahan secara Islami menggunakan konsep adat Nasrani, tapi tetap ada ijab kabul, ada resepsinya. Sedang begitu juga dengan pemakaman itu jasadnya tetap ditutup kain kafan meskipun baunya tentang Nasrani dengan menggunakan peti yang biasanya seperti itu. Mungkin aku udah pernah ngalamin ini Turki ini dari beberapa film Indonesia yang juga bersetting di Turki seperti yang punya karakteristik orang Turki seperti di 99 Langit Eropa. Itu aku udah belum pernah nontonnya meskipun cuma setengah di zaman sekolah. Dan yang terakhir di Cinta 2 juga ada karakter Hulusi di Turki juga. Nah, jadi kebetulan banget saya lagi baru menyukai drama Turkinya sudah lama meskipun saya itu tempat harus berpacu dengan beberapa episode ya karena biasanya kan kalau MNC TV itu kan episodenya kan cuma hanya satu doang. Jadi alasannya karena selain ratingnya buruk, bisa juga karena nggak sesuai dengan yang tayangan asalnya nih. Ya wajar sih kalau aku nggak bermaksud nyalain KPI, maaf kata budaku, aku nggak bermaksud menulis sosial media tentang KPI sih, karena kan sebenarnya bukan lembaga sensor tapi lembaga pengawas tayangan Indonesia agar lebih aman ya. Nah, fenomena di Turki ini sudah semakin melonjak dalam waktu 5 bulan terakhir. Terbukti seberapa idola dari Turki, baik aktor dan aktris juga mengunjungi Indonesia untuk sekedar acara besar ya, terutama di hari Pertelevisian Nasional tahun 2015 seperti Meet and Greet Elif All Star yang kebetulan banget pernah ada sejak 6 tahun yang terakhir. Sehingga nama mereka tuh semakin populer di Indonesia loh dan mencapai rating tertinggi di masa itu dan menandakan bahwa dunia program pertelevisian Indonesia ini sudah semakin fenomenal dengan adanya drama seri dari negara asing yang baru yaitu dari negara Turki. Kenapa? Karena sebenarnya negara Turki itu kan sebenarnya kan banyak negara yang kebanyakan wanitanya tuh ada yang pakai hijab, ada yang muslim, dan aku masih sangat beruntung bisa jadi saksi karena memang banyak dialog-dialog dari drama Turki itu mengucapkan kalimat Allah. Ya, menggunakan kalimat Allah ya. Apalagi mendengar ada murotal-murotanya seperti di sinetron Elif season 2 itu ada murotal surat Al-Qur'an pada saat orang sudah meninggal. Ya sih. Ya itu kan bagus kan, itu justru bagus karena selain ada unsur keislamannya, unsur ceritanya juga semakin unik ya. Dan kita juga jadi tahu bahwa pengalaman saya di Turki ini bukan bisa membawa Turki mendapatkan kesuksesan baru sebagai penghargaan sebagai sinetron drama asing terbaik, sehingga sesuatu yang fenomenal. Tapi itu sebenarnya masih ada sampai sekarang, cuman bukan tayang di STV maupun ANTV, tapi juga tayang di net dengan drama Hersa yang cukup populer di tahun 2018.
Dan inilah salah satu, jadi alasan pengalamanku mengenal Turki. Jadi ada lagi nih, mungkin kalian ini yang ngerasa fansnya drama Turki itu pasti sudah ada pasti kelebihan. Kalau kalian berencana untuk datang ke Turki, ini nanti buat nanti di vlog berikutnya adalah cara mempelajarinya. Oke, cara mempelajari di dunia Turki itu sebenarnya masih sampai sama dengan ini. Jadi kita bisa tahu tempat-tempat wisata di Turki mana yang paling kalian sukai itu, dan juga kita bisa langsung datang ke lokasi syutingnya, termasuk melihat rumah ikonik Elif itu di Emir20 itu yang ada mansion ya, gede ya, mansion gede. Jadi kita bisa tahu isinya atau sekedar menginap di situ. Dan oke, itu video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.